Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam dan salam sejahtera kami ucapkan. Baik, kami dari kelompok 2 yang mana izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amar Wijaya dan juga ada Mas Jaki Mansis. Silakan Mas Jaki Mansis, say hello Mas Jaki Mansis. Halo guys. Hmm. Lalu ada Mas Doni Kristiawan. Kepada Mas Doni Kristiawan, silakan say hello Mas. Halo, Hmm. Ada Mas Aldi Saputra. Silakan say hello Mas Aldi. Lalu Halo. ada Mas Gerald. Silakan say hello Mas Gerald. Halo. Baik, terima kasih. Langsung saja, kelompok kami akan mempresentasikan dari mana final project yang sudah kami buat di 2 minggu yang lalu. Adapun tema dan judul yang kami ambil yaitu adalah aplikasi inventaris barang sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian awal yang akan kita tampilkan daripada aplikasi ini adalah fitur login. Nah, daripada fitur login ini tersedia background foto yang mana kita tampilkan di sini adalah logo kampusnya, logo kampus Universitas Bina Sarana Informatika Tangerang Cimone. Di sini ada ucapan selamat malam, bisa menyesuaikan selamat siang, pagi dan lain-lain. Berikut juga kita menampilkan halaman lokasinya ada di Cimone, Indonesia. Serta pemodelan foto ini dari kelompok 2 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Dalam fitur login ini tentunya kita akan memulai pertama daripada memasukkan email yang sudah dibuat. Nah, ini aplikasi ini dikhususkan untuk admin. Nah, agar mana admin ini nantinya memberikan informasi kepada siswa atau guru-guru dan lain-lain dalam fitur website ini. Email yang pertama kita sudah sediakan di sini yaitu admin. Passwordnya sudah kita buat di sini. Lalu kita akan lakukan login. Berikut adalah tampilan utama atau dashboard daripada aplikasi inventaris sekolah. Baik, langsung saja saya akan mencoba menjelaskan fitur dashboard. Dalam fitur dashboard, di sini tentunya kita sediakan seperti ikon titik 3 atau menu ini. Nah, ini berguna untuk menampilkan kejelasan fitur apa saja yang tersedia di aplikasi inventaris sekolah ini. Yang kedua, itu ada logo user atau logo pengguna. Pengguna di sini siapa yang sedang melakukan akses. Ya, contohnya ini, halo admin sekolah. Dan juga keterangan dashboard di sini, fitur dashboard di sini. Nah, lalu di sini ada total barang, kondisi baik, kondisi rusak ringan, dan kondisi rusak berat. Ini apa? Ini adalah informasi atau berita yang menyatakan barang-barang yang tersedia. Contohnya, total barang yang ada 20, lalu kondisi baik yang ada 4 barang, kondisi rusak ringan yang ada itu ada 8 dan rusak berat ada 8. Disimbolkan masing-masing simbol. Jika kondisi baik adalah berwarna hijau, jingga warna kondisi rusak ringan berwarna jingga dan kondisi rusak berat berwarna merah. Selain itu di fitur dashboard ini kita menampilkan grafik barang. Grafik barang berdasarkan kondisi yang tertinggi adalah kondisi berat ada 8, kondisi kurang baik ada 8 dan kondisi yang baik ada 4 begitu. Dan juga kami menampilkan di sini berita recommended atau information message yang ditampilkan di sini ada 5 barang termahal. Dalam urutan pertama yaitu barang termahal ada rak peralatan sekolah, 2 sepatu, ketiga papan tulis hitam, 4 kursi, dan terakhir ada lemari sepatu. Selain itu, kita juga bisa melihat semua barang yang ada di sini. Begitu. Nanti akan dijelaskan per tahap bagian-bagiannya oleh kami, yang mana sesuai urutan penyebutannya nanti dikomandai oleh saya.
Nah, lanjut. Ini juga ada grafik jumlah berdasarkan tahun pembelian. Ada juga kita menampilkannya grafik jumlah barang berdasarkan perolehan, dan juga grafik jumlah barang berdasarkan material, grafik jumlah barang berdasarkan merek. Terakhir, grafik jumlah barang berdasarkan ruangan. Yang mana ruangan yang sudah di-input oleh kami ada ruang kepala sekolah, staf tata usaha, ruang gudang, perpustakaan bawah, ruang laboratorium, ruang kantin, ruang operasi, dan lain-lain. Langsung saja ke penjelasan selanjutnya, yaitu ada data barang. Data barang ini akan dibawakan dan dijelaskan oleh Mas Jaki Mansis. Kepada Mas Jaki Mansis, tempat dan waktu saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Amar atas waktunya. Oke, baik. Kali ini kita akan menjelaskan tentang daftar barang. Dari total barangnya yaitu 20, dan kondisi baiknya yaitu 4, kondisi rusak ringan yaitu 8, dan kondisi rusak berat yaitu 8 juga. Dan di dalam itu ada import Excel, ekspor, dan tambah data, dan print. Dan kita masuk ke dalam menu filter, klik atau sentuh untuk membuka atau menutup menu filter. Yang pertama, lokasi barang. Dan yang kedua ialah kondisi. Yang ketiga adalah pilih bahan. Yang keempat ialah asal perolehan anggarannya. Yang kelima, tahun pembeliannya. Yang keenam, pilih merek. Dan kemudian ada fitur cari dan reset filter. Dan kemudian yang di bawah itu adalah tampilan nama barang yang sudah tersedia dalam fitur daftar barang. Dan kemudian kita cari di lokasi barang, kita mau cari di ruangan kelas 1, coba Mas Amar pilih kelas 1. Pilih kondisinya baik, pilih bahannya yaitu melamin, dan asal perolehan anggarannya yaitu pilih Bosnas. Pilih tahun pembeliannya 2025, dan pilih mereknya ialah IKEA. Coba kita cari apakah ada. Oh, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di dalam daftar barang kita belum memberikan fitur kelas 1 dan kondisi barangnya itu. Coba berubah menjadi barang yang ada Mas Amar di ruangan tata usaha, kondisinya baik, bahannya melamin, porselin, sorry maaf, itunya Basnas 2025, dan nama mereknya Bang Bang. Coba kita cari apakah ada. Nah, ini fitur yang ada dalam daftar data barang, yaitu nama barangnya ialah Omonceng, bahannya porselin, mereknya Bang Bang, tahun pembeliannya 2025, kondisinya baik. Nah, di sebelah itu ada fitur aksi atau lihat detail seperti kaca pembesar. Coba Mas Amar. Nah, di situ sudah terjelas detail data barang seperti kode barang, nama barang, lokasi barang, bahan barang, dan kuantitas harga harga satuan. Dan keterangannya itu masih grace dan segel. Kita tutup. Coba kita sebelahnya ubah data. Nah, di dalam kondisi ubah data barang itu ada nama kode, nama barang, dan lokasi barang. Coba Mas Amar, kemoncengnya diganti Sapolidi, apakah bisa? Kita ubah, dan ada nama barangnya menjadi Sapolidi. Coba kita print out Mas Amar. Nah, itu hasilnya barang milik tester karena kita
menggunakan tester, kode barangnya 0078, nama barangnya Sepulidi, asal kelurahan anggarannya yaitu dari Bosnas. Kita juga bisa menghapus data barang, barangnya. Coba Mas Amar hapus daftar barangnya. Ya, nah, kita hapus, tidak ada, dan coba kembali ke atas Mas Amar. Ke atasnya lagi, total barang. Nah, total barangnya akan berkurang menjadi 19, kondisi baiknya berkurang menjadi 3, dan kondisi ringannya tetap 8, dan kondisi rusak beratnya tetap 8. Terima kasih Mas Amar. Baik, terima kasih kepada Mas Jaki Mansis telah mencoba menjelaskan fitur data barang. Izin sedikit menambahkan bahwasanya tadi sudah dijelaskan daripada fitur PIN yang mana bisa dicetak data yang ingin kita cetak. Lalu selain itu kita juga bisa tambah data. Tambah data ini contohnya kita ingin masukkan kode barang, asal aja ya 054 gitu. Nama barang yang akan ditambah yaitu sepatu hujan contohnya. Masih barang ada di kelas 1 contohnya. Lalu bahannya dari bahan plastik. Mereknya Swallow. Tahun pembelian saya buat 2025. Asal perolehan dari Bosda. Pilih kondisi baik. Kuantitasnya ada 20 barang. Harga satuannya 10.000. Dan maaf, harga seluruhannya ada 100.000. Harga satuannya ada 10. Tangan di sini belum digunakan. Kita tambah, maka akan ada di sini tertampil sepatu hujan. Plastik, Swallow 2025, kondisi baik. Kita cek detailnya. Nah, sama seperti yang sudah kita masukkan tadi. Lalu kita juga bisa melakukan print seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Jaki. Ini dia. Kode barang 054 sepatu hujan dan dari anggaran Bosda. Kita cek. Di anggaran Bosda kode 054 sepatu hujan dan plastik yang Swallow. Itulah penjelasan daripada Mas Jaki mengenai data barang atau daftar barang. Selanjutnya akan dijelaskan fitur data perolehan. Data perolehan ini akan dijelaskan dan saya serahkan kepada Mas Doni Kristiawan. Ya, Tempat dan waktu saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Samar untuk waktu dan tempat dipersilakannya. Baik, data perolehan. Data perolehan yaitu data di mana data tersebut diperoleh ya. Misalkan di sini ada Bosda, berarti dia dari bos daerah. Kemudian untuk Bosnas yaitu dari dana bos nasional. Baik, kembali ke fitur. Yang pertama ada tambah data. Coba Mas Amar tambah data. Ya, di sini kita bisa menambahkan apa? Asal dari data perolehan ya. Untuk namanya bisa disesuaikan dana hibah, Mas Amar. Ya, boleh infak. Kemudian untuk deskripsi eh, dana dari donatur gitu Mas Amar. Oke, tambah ya. Muncul ya untuk variabel lain yaitu infak.
di mana deskripsinya dana dari donatur. Kemudian untuk aksinya yang pertama ada detail. Detail yaitu untuk menampilkan detail dari suatu data perolehan, di mana ada nama perolehan dan deskripsi perolehan. Kemudian di sebelahnya ada ubah data. Untuk mengubah data, misalkan infak menjadi donatur, Mas Amar. Oke, kemudian ubah. Ya, maka data dapat berhasil diubah ya. Kemudian yang ketiga yaitu menu hapus, yaitu untuk menghapus variabel dari nama ya. Oke, kemudian ya. Ya, maka nama dan deskripsi dari variabel itu terhapus ya, hilang ya. Kemudian untuk kata kunci untuk eh, mencari nama dari data perolehan. Misalkan coba Mas Amar Bosda. Nah, ada ya di sini ya. Nanti kalau misalkan filenya banyak, pakai nama cari itu lebih efektif dan lebih efisien. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya, Mas Amar. Baik, terima kasih Mas Doni sudah membantu untuk menjelaskan fitur daftar perolehan. Langsung saja pada fitur selanjutnya, yaitu ada data ruangan. Untuk data ruangan ini, saya serahkan penjelasannya kepada Mas Aldi Saputra. Tempatan waktu, Mas Aldi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Samar untuk waktunya. Sini saya akan menjelaskan daftar ruangan. Bisa kita lihat ada import Excel, export, dan tambah data. Nah, kita bisa menambahkan tambah data. Coba Mas Samar. Nah, kita bisa lihat ini ada nama ruangan dan deskripsi ruangan. Contoh, kita mau bikin ruangan kelas 6. Berarti kita masuk, bukan Mas Samar, nama ruangannya kelas 6 berarti. Kelas 6, deskripsinya ruangan kelas 6. Klik tambah. Oke, nah kita bisa mencari, ada kata pencarian ini Mas Amar. Tolong dipencet Mas Amar, kata kunci pencarian. Nah, tadi kita masukkan berarti ruangan kelas 6. Nah, akan bertambah. Coba yang ini Mas Amar, import Excel. Bisa kita klik. Nah, ini bisa kita lihat ekspor ruangan ada beberapa macam, ada XLS, CSV, dan HTML, dan XLSX. Nah, kita ekspor. Nah, akan muncul Excel-nya. Nah, ini berbagai ruangan. Oke, di close saja Mas Amar. Kita masuk ke import Excel Mas Amar. Nah, kita pilih berkas. Jika kita punya berkas Excel, bisa kita masukkan. Contoh kayak tadi kan udah diekspor, bisa kita masukkan. Nah, contoh kita tadi kan udah masuk ke ruangan kelas 6. Kita pengen hilangkan ruangan kelas 6 itu, gimana caranya? Coba kita klik di kata pencarian. Nah, di sini ada tombol warna merah itu untuk menghapus ruangan kelas 6. Nah, kita pilih ya. Oke, coba apakah sudah benar terhapus? Coba kita cari lagi. Kelas 6. Nah, sudah tidak ada ya. Begitu saja penjelasan dari saya, Mas Amar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Aldi Saputra menjelaskan data ruangan. Selanjutnya itu ada data pengguna. Penjelasan untuk daftar pengguna atau data pengguna, saya serahkan penjelasannya kepada Mas Gerald. Tempatan waktu, saya persilakan Mas Gerald.
Ya, terima kasih Mas Samar. Sebelumnya, selamat malam semuanya. Saya Gerald dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang data pengguna atau daftar pengguna. Di sini bisa menambahkan data pengguna ya. Untuk apa gunanya? Untuk bisa login di halaman awal tadi. Selain menggunakan admin, dia juga bisa menggunakan alamat email staf TU dan juga siswa. Coba kita tambah data. Contoh di sini kita masukkan nama murid, emailnya murid@mail.com. Pilih peran, admin atau apa, siswa boleh, dan kata sandi 1 sampai 6 boleh. Dan ditambahkan. Nanti dia akan menambahkan satu user atau pengguna untuk masuk ke halaman inventory barang sekolah ini. Di situ ada fitur untuk menampilkan detail siapa saja penggunanya dari nama lengkap, alamat email, dan perannya. Serta juga bisa mengedit data pengguna dari nama, alamat email, peran, dan kata sandi. Juga bisa menghapus data pengguna. Seperti contohnya murid, kita akan hapus. Dan dia akan terhapus. Untuk menampilkan misalnya di sini ada pengguna ada 100 atau lebih atau 10 lebih, berapapun itu, kita bisa mencari dengan sangat mudah dan efektif dari menu pilih peran atau dari cari kata kunci juga bisa. Contoh kita akan mencari administrator dan cari, dia akan menampilkan administrator saja. Coba staf TU dan menampilkan staf TU saja, tidak ada adminnya. Boleh direset dulu Mas Amar. Selain dari peran, kita juga bisa mencarinya dari kata kunci pencarian. Misal siswa, dia akan menampilkan siswa. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Gerald, pamit undur diri dan akan diserahkan kembali ke Mas Amar. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gerald. Sebelumnya sudah menjelaskan fitur daripada aplikasi ini, inventaris sekolah, mana daripada fitur daftar pengguna. Selanjutnya ada penjelasan daripada pengaturan. Pengaturan di sini tersedia 2 fitur. Yang mana fitur pertama itu pengaturan profil. Yang kedua ada pengaturan peran dan hak akses. Nah, di sini kita akan mencoba menjelaskan pengaturan profil secara kolaborasional. Mungkin nanti dari saya dulu, dari teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan, silahkan. Dan juga untuk bagian fitur peran dan hak akses juga begitu. Penjelasan ini secara kolaborasional. Dari saya dulu, silakan selanjutnya bisa teman ingin menambahkan, dipersilakan. Oke, saya mulai. Untuk pengaturan profil, di sini tersedia yang mana tersedia nama lengkap, alamat email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Untuk apa ini? Pengaturan profil ini berguna untuk jika ingin
nama atau akun yang sedang kita buka ini kita akan ubah. Contohnya dari admin sekolah kita ubah menjadi admin TU begitu. Dan emailnya contoh kita ingin ubah menjadi admin 1. Lalu kata sandi di sini kita akan ubah menjadi coba kita lakukan pengubahan. Sip. Maka dia akan masuk ke fitur login lagi. Contoh saya akan mencoba salah ya. Salah untuk membuka. Ini akan tertampil seperti ini. Nah, akun tersebut tidak terdaftar dari sistem. Jika berhasil, maka dia akan masuk login. Nah, seperti ini. Kembali lagi dia seperti ini ya. Lalu, itulah penjelasan dari pengaturan profil dari saya. Mungkin dari teman-teman sebelumnya ada yang ingin menambahkan? Silahkan jika ingin menambahkan. Oke, baik. Tidak ada. Lanjut ya. Kita masuk ke penjelasan pengaturan dari peran dan hak akses. Tersedia di sini ada fitur tambah data, cari kata kunci tentunya, dan akan menampilkan antrian daripada nama-nama peran atau hak akses di sini. Contohnya yang pertama itu ada administrator. Daftar hak aksesnya dia bisa ngapain aja sih gitu. Administrator ini kita buat bisa menambah barang, lihat barang, detail barang, ubah barang, hapus barang, tambah perolehan, biar perolehan dan lain-lain sebagainya. Masuk juga mengubah peran dan hak akses serta hapus peran dan hak akses. Kalau staf TU di sini kita sudah masukkan, dia bisa mengakses tambah barang, lihat barang, detail barang, ubah barang, hapus barang dan lain-lain sebagainya. Beberapa yang kita tidak berikan yaitu menambah peran hak akses atau ubah peran hak akses dan hapus peran dan hak akses. Di sini tidak ada fitur yang di sini. Terakhir dia sampai mengatur profil saja. Selanjutnya itu ada siswa yang sudah kita masukkan. Itu siswa kita berikan akses hanya untuk melihat barang, melihat detailnya barang, menghapus barang, dan juga melihat perolehan anggaran dari mana begitu. Nanti jika sudah dia bisa login dengan akun yang sudah diberikan oleh kita. Siswa contohnya tadi, nah, contoh kita akan tambah data saja. Begini. Office Capsec. Kita akan coba nama perannya adalah Office Capsec. Dia dapat menambah barang, mengubah barang, menghapus barang, menambah perolehan, melihat perolehan, detail perolehan, hapus perolehan, tambah ruangan, dan lihat ruangan. Sudah, ini saja contohnya. Kita tambah, maka dia akan tampil pada antrian selanjutnya, yaitu seperti ini. Sudah tertampil Office Capsec, tambah barang, ubah barang, hapus barang, tambah perolehan, lihat perolehan, detail perolehan, hapus perolehan, tambah ruangan, dan terakhir lihat ruangan. Itulah penjelasan daripada fitur peran dan hak akses. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, tidak ada mungkin. Di sini juga saya sedikit menambahkan kembali. Dari peran dan hak akses ini bisa kita ubah. Contohnya tadi administrator bisa kita ubah. Nah, ininya contoh dia nggak usah tambah barang gitu. Nggak boleh nambah barang, bisa kita ubah. Lalu contohnya di sini yang saya akan buat eksekusi ya. Office Capsec. Office Capsec ini saya ingin ubah menjadi menambahkan ini dia. Import barang, ekspor barang, ekspor ruangan, dan print barang. Oke, sudah.
maka kita akan lakukan pengubahan daftar hak akses yang sudah ditambah tadi, dia akan tertampil di sini ya. Nah, ini dia. Baik, itulah penjelasan daripada kelompok kami mengenai tema dan aplikasi yang kita ambil, itu adalah inventaris sekolah. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing, Ibu Fatmawati Eskom, yang mana telah membimbing kami dari mata kuliah Web Programming 2. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok yang mana telah membantu terciptanya dan tersedianya aplikasi inventaris sekolah ini dengan cukup baik bagi saya. Saya akhiri, selamat malam. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami apabila penjelasan dan kata-kata yang kita ambil kurang tepat. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup. Waalaikumsalam. Mantap. Terima kasih pada Mas Aldi Saputra sudah membantu